Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Anno y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia. Engkau berkati Tuhan, Presiden dan Wakilnya Tuhan, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka yang memimpin negara kami Tuhan, supaya negara kami bisa menjadi negara yang maju dan takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintah juga ya Tuhan, dan rakyat-rakyatnya juga Tuhan, supaya bisa Tuhan menerima Engkau Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari semuanya kita siapkan hati kita untuk berdoa bagi gereja kita. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk gerejamu Tuhan, GBI Point Square ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus gereja kami GBI Point Square ini Tuhan boleh selalu berada dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya ya Bapak Engkau juga yang berkatikan Tuhan para pelayan-pelayan di GBI Point Square, kiranya kami Tuhan boleh lebih lagi Tuhan Yesus dalam melayani-Mu. Engkau juga berkatikan jemaat-jemaat GBI Point Square Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus saat datang ke GBI Point Square ini kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan gereja ini Tuhan boleh selalu berada dalam tangan-Mu dan kemuliaan harus selalu berada dalam tangan-Mu juga Bapak. Tuhan juga kami ingin berdoa Tuhan Yesus bagi gereja kami, kiranya Tuhan Yesus gereja kami ini Tuhan Yesus boleh Tuhan selalu berada dalam pelindungan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, apa kabar nih hari ini? Coba yang siap menyembah Tuhan, boleh angkat tangannya? Mana Kak Levi mau lihat tangan-tangan yang terangkat? Oke, yang udah siap boleh goyangin badannya dulu. Oke, cakep. Kalau gitu adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk siang hari ini, sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh bernafas Tuhan, masih boleh hidup Tuhan. Hari ini kami juga masih boleh Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau fokusin hati kami hari ini hanya untuk Tuhan, biar Engkau Tuhan boleh disenangkan Tuhan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk adik-adik sama-sama kita mau renungkan semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu setia. Yuk sama-sama kita mau katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak, lebih lagi katakan dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
adik-adik lebih lagi kita mau katakan, dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur pada kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita mau renungkan lebih lagi. Yuk kita bilang terima kasih sama Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik keluarin suara kita, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik sama-sama keluarin suaranya, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak. Tuhan, sebenarnya kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau sorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan, biar Engkau senang Tuhan atas pujian penyembahan kami. Yang siap sama-sama memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, bagus. Oke, boleh musiknya. Sama-sama aku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besar, ku terbang, mana tangannya? Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di
baik banget sama kita dan selalu ada bersama kita. Oke, adik-adik boleh duduk lagi. Yuk sekarang kita mau siapin hati kita lebih lagi untuk dengerin firman Tuhan. Yuk sama-sama tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik kita punya Tuhan yang baik banget sama kita sampai Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk setiap dari kita. Karena salibnya Tuhan, kita bisa hidup sampai hari ini. Yuk, Kak Levi mau ajak adik-adik untuk sama-sama menyembah Tuhan dan bilang, karena salibmu Tuhan kami bisa hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama yuk kita mau katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Yuk adik-adik lebih lagi angkat suaramu, katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Lebih lagi katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yuk adik-adik sama-sama kita mau katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau, katakan, karena salibmu, karena salibmu
syukur Tuhan. Terima kasih kalau sebentar lagi kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami mau siapin hati kami Tuhan. Kami mau dengerin firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicaralah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Kak Via. Hai JJ. Hai. Loh, kamu kenapa? Kok mukanya cemberut gitu? JJ lagi sebel Kak. Masa? Kata Mama, Hmm? JJ mau punya adik baru. Loh, harusnya kamu seneng dong. Tapi kenapa kamu pasang muka cemberut gitu, J? Habisnya ya Kak, gara-gara dede bayi yang di perut Mama. Mm-mm. Masa? Mama jadi nggak mau main sama JJ. Bilangnya capek. Pokoknya JJ sebel. Aku nggak suka sama dede bayi Kak Via. Nggak boleh gitu, J. Sejak di dalam kandungan, dede bayi juga udah dipilih loh sama Tuhan. Hah? Masa Kak? Mm-mm. Kan masih ada di perut Mama. Iya, J. Gini deh, Kapia ceritain JJ salah satu kisah di Alkitab. Oh, iya boleh Kak. Gimana? Gini ceritanya. Shalom adik-adik, hari ini kita mau dengar firman. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan, angkat tangannya. Good. Nah, lihat, Kak Anjar pakai apa ya? Kak Anjar pakai mahkota. Nah, Kak Anjar mau cerita. Waktu itu di daerah Yudea ada seorang raja, namanya Raja Herodes. Nah, lagi zaman Raja Herodes itu, hiduplah seorang imam. Salah satu imamnya namanya Imam Zakaria. Siapa namanya? Ya, Imam Zakaria. Imam Zakaria ini punya istri, namanya Ibu Elizabeth. Ayo, ingat ya, nama imamnya Imam Zakaria. Nama istrinya siapa? Good, Ibu Elizabeth. Nah, dua orang ini, suami istri ini, hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka, suatu ketika, Imam Zakaria sedang bertugas di bait Allah. Dia melakukan tugas keimamannya. Lalu pada saat Zakaria melakukan tugas keimamannya, tiba-tiba malaikat Tuhan turun menjumpai Zakaria. Zakaria jadi kaget, lalu dia jadi takut. Lalu kata malaikat Tuhan bilang seperti ini, Zakaria jangan takut sebab aku membawa kabar sukacita. Doamu akan dikabulkan. Istrimu, Ibu Elizabeth, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus menamai dia Yohanes dan dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dia akan membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dia tidak akan minum anggur. Lalu Zakaria jadi mikir, gimana bisa? Aku kan udah tua. Istriku gak bisa punya anak. Udah tua juga. Gimana punya anak? Masa nenek-nenek punya anak? Dia gak percaya. Padahal dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tapi dia gak percaya. Lalu malaikat Tuhan bilang gini, karena kamu gak percaya, kamu gak bisa ngomong. Kamu akan jadi bisu sampai anak kamu lahir. Lalu benar, orang-orang di luar yang sedang menunggu Imam Zakaria bingung. Kok Imam Zakaria lama banget ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Lalu pada saat Imam Zakaria keluar dari bait Allah, Imam Zakaria benar. Imam Zakaria nggak bisa ngomong, jadi bisu. Nggak bisa ngomong. Lalu orang-orang jadi ngerti, oh pasti dia habis ketemu sama Tuhan. Dan benar, beberapa saat kemudian, istrinya Imam Zakaria, Ibu Elizabeth, mengandung anak. Lalu beberapa waktu kemudian Ibu Maria, seperti yang Kakak Levi ceritakan minggu lalu, sedang mengandung bayi Tuhan Yesus. Dia datang ke pegunungan tempat Ibu Elizabeth tinggal, lalu berjumpa sama Ibu Elizabeth. Pada saat Ibu Maria mengucapkan salam, dan salam itu didengar oleh Ibu Elizabeth, bayi yang di dalam kandungan Ibu Elizabeth melonjak kegirangan, dan Ibu Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, Ibu Elizabeth langsung tahu dan bilang seperti ini, wah, bersukacitanya aku, beruntungnya aku, ibunya Allahku datang mengunjungi. Nah, dari sejak kandungan,
Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kita tahu bahwa kita sudah dipilih sama Tuhan sejak dalam kandungan ibu kita. Jadi, bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, yang sudah memilih kita sejak dalam kandungan, menenun kita. Jadi kita adalah umat yang dipilih sama Tuhan. Siapa umat yang dipilih sama Tuhan? Angkat tanganmu. Yang percaya kita adalah umat pilihan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar tentang Yohanes Pembaptis. Sejak dalam kandungan ibunya Tuhan, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia sudah dipilih sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, sejak kami dalam kandungan Engkau telah memilih kami. Engkau menenun kami sejak dalam kandungan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh dipilih sama Tuhan. Kami boleh jadi anak-anaknya Tuhan. Kami juga mau Tuhan Yesus, sampai besar nanti Tuhan kami tetap cinta sama Tuhan. Dan waktu Tuhan datang kedua kali, kami boleh dijemput sama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata Yohanes juga udah bisa dipenuhi Roh Kudus ya Kak, walaupun dia masih ada di perut mamanya. Iya, J. Sejak dalam kandungan, udah dipilih sama Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Iya, keren ya Kak Via ya. Keren banget. Jeje juga nggak Kak? Iya dong, J. Kita semua udah dipilih sama Tuhan sejak kita dalam kandungan mama. Jadi, JJ jangan kesel-kesel lagi ya sama dede bayinya. JJ harus doain dede bayi. Oke. Tapi cara doainnya gimana ya Kak? Oh, Jeje doain biar dede bayi bisa main sama Jeje. Boleh dong, J. Jangan lupa ya, doain juga dede bayinya dilindungin sama Tuhan. JJ bisa nyanyi nggak? Bisa. Bisa. Kalau gitu nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Coba. Oh, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Jeje salah. Ulang. Jeje Nggak salah. apa-apa, J. Ulang sama aku. Oke. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. I wanna wish you a Merry Christmas.